Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uswatun Hasanah dengan NPM 2154201002 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi akan menjelaskan tentang sifat kimia tanah. Selamat menyaksikan. pH tanah. Tersedianya unsur hara bagi tanaman, meningkatnya aktivitas mikroorganisme, dan reaksi-reaksi kimia lainnya di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh reaksi tanah, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang dimaksud dengan reaksi tanah ialah sifat keasaman dan kebasaan dari tanah, sehingga kita kenal 3 reaksi tanah, yaitu asam, netral, dan basa. Secara definisi, dapat dikatakan bahwa pH tanah adalah suatu larutan yang bersifat asam mempunyai konsentrasi ion H+ lebih besar dari konsentrasi ion OH-. Sedangkan suatu larutan basa jika konsentrasi ion H+ lebih kecil dari konsentrasi ion OH-. Dan jika konsentrasi ion H+ sama dengan ion OH-, maka suatu larutan disebut netral atau pH-nya sama dengan 7. Nilai pH berkisar antara 0 sampai 14. Sedangkan untuk tanah pertanian, pH ini berkisar antara 4 sampai 9. Tanah-tanah di Indonesia pada umumnya bereaksi masam dengan pH 4,0 sampai 5, sehingga tanah-tanah yang ber-pH 6,0 sampai 6,5 sudah dapat dikatakan cukup netral meskipun masih agak basah. Di daerah rawa-rawa seperti pada tanah gambut, pH tanahnya lebih rendah lagi, yakni sekitar 3,5 sampai 4,0. Dan ada juga yang ber-pH lebih kecil dari 3,0 seperti tanah sulfat masam. Reaksi tanah pH yang tinggi dijumpai pada tanah-tanah daerah iklim kering atau tanah-tanah bergaram. Dapat mencapai pH 8,5 sampai 9,0. pH tanah penting untuk diketahui. Yang pertama, menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap tanaman. Kedua, menunjukkan adanya unsur-unsur beracun. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Sumber kemasaman tanah. Yang pertama, bahan induk. Bahan induk asam akan berkembang menjadi tanah masam. Bahan induk basa akan berkembang menjadi tanah basa atau alkalin. Yang kedua, iklim. Tanah yang berkembang di daerah iklim lembab atau basah akan bersifat asam. Curah hujan dan suhu sangat berpengaruh aktif terhadap asam basahnya tanah. Yang ketiga, bahan organik. Bahan organik menghasilkan asam-asam organik hasil proses humifikasi. Bahan organik memiliki pH nisbi yang rendah. Bahan organik hasil dari komposisi. Koloid tanah. Koloid adalah partikel berukuran kurang dari 1 mikron sampai berukuran mendekati ukuran molekul dan menunjukkan sifat-sifat koloidal atau gerak Brown dan efek Tyndall. Koloid umumnya bermuatan negatif, sehingga kation atau muatan positif dapat tertarik pada koloid. Koloid tanah merupakan bagian tanah yang sangat aktif dalam reaksi-reaksi fisikokimia di dalam tanah. Koloid terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Koloid anorganik atau mineral liat. Bagian dalam dari lapisan ganda ion terdiri atas partikel koloid yang bermuatan negatif. Koloid anorganik adalah yang tidak terdiri dari senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa tanpa ikatan
antara atom karbon dengan karbon lain. Contoh, senyawa anorganik yaitu asam sulfat, kalsium karbonat, dan silika. Koloid anorganik misalnya adalah campuran pasir dan lumpur di air sungai. Yang kedua, koloid organik atau humus, tersusun dari dispersi zat senyawa organik. Senyawa organik adalah kelompok dari senyawa kimia yang mengandung atom karbon yang dihubungkan oleh ikatan kovalen dan umumnya ditentukan dalam sel makhluk hidup. Contoh senyawa organik yaitu protein, karbohidrat, dan lemak.